Shalom saudara, puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus terjadi di dalam kehidupan kami. Sebab kuasa-Mu yang terbesar Tuhan Yesus, kami mau mengagungkan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Berkati ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, kami semua mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Engkau berkuasa untuk selamanya. Haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau mengetahui setiap hati yang rindu kepadamu Tuhan. Sebab itu Engkau yang akan puaskan Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kami percaya Tuhan, biar bumi akan berlalu, matahari tak bersinar lagi, Engkaulah tetap Tuhan yang baik. Engkaulah Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami nyatakan Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Semuanya mari berdiri. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta. Biar bumi akan berlalu, biar bulan, amin, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi amin, semua pasti akan digenapi. Mari angkat tanganmu, katakan shalalalalala. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, shalalalalala, Yesus cinta. Jemaat sendiri katakan shalalalalala.
Kita semua coba angkat tangannya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau sorakan haleluya kepadamu Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Engkau Yesus kekuatan kami. Kami bersyukur haleluya. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku semuanya angkat tangan, ku angkat tanganku, ku sorakan. Amin. Namamu berkuasa surga bumi. Amin. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Yesus Kau kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, amin Tuhan. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku semuanya angkat tanganku, ku angkat namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi
Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Kuasa-Mu tak terselami Tuhan. Waktu-Mu juga tak pernah terpikirkan oleh kami Tuhan. Kami percaya waktu yang terbaik, waktu yang tepat, itu Engkau menjawab setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, amin, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari semuanya bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan setiap janji-Mu Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu ya dan amin. Kairos-Mu Tuhan, itu yang kami nantikan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
percaya Tuhan Yesus bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap firman yang disampaikan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Lama nggak berjumpa. Kata 6W berapa tahun kan? Dari tahun berapa? 2000 berapa? Iya. Kalau lama nggak jumpa, tiba-tiba ketemu, puji Tuhan, senang bisa berjumpa. Tapi ada yang sudah nggak ketemu lagi, alias sudah check out, dipanggil Tuhan. Kemarin kami juga baru reuni SMA tahun 80, Petra dulu di Surabaya. Wah, belum acara diputar yang sudah berangkat. Wah, kaget juga saudara. Yang masih muda-muda, masih bujang-bujang, ada yang juga, tapi mereka sudah berangkat. Puji Tuhan, kalau kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itulah satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Karena sudah lama nggak ketemu, mau ngajar lagu dulu. Apalagi saudara jadi nyanyi lagu-lagu, ya sudah lama sekali lagu itu. Lagu-lagunya di Surabaya sudah jarang dengar. Ini lagu juga saya dapat, judulnya saya kasih judul Aku Mau Bersyukur. Amin. Karena Tuhan mengendaki kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, dalam suka maupun duka. Betul enggak? Lagu ini ada di Mazmur 9 dan referennya di Mazmur 18. Iya. Mana filmnya? Ini lagu saya dapat, tolong kamu. Pada waktu tidur Bapak Ibu, lagi tidur ngorok-ngorok jam 2 itu, jam 2 pagi saudaraku. Ya, dalam keadaan tidur saya mendengarkan melodi dan kemudian saya mencatat lagu ini. Kencang sekali. Ayo, tolong diputar, dikeluarin. Dengar sekali saya nyanyi ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhanku dengan segenap hatiku. Ku mau mencitrakan perbuatan tanganmu yang ajaib bagiku. Aku bersuka cita, aku bersukaria karena Engkau Tuhanku. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Aku mau bersyukur kepada Tuhanku dengan segenap hatiku. Ku mau menciptakan perbuatan tanganmu yang ajaib bagiku.
bukit batuku, pertolonganku, penyelamatku, gunung batuku, tempatku berlindung, kota bentengku. Refrennya kalau kurang tepat, kasih rocknya, dung. Ya Tuhan, ayo kita sama-sama nyanyi. Aku mau bersyukur kepada Tuhanku dengan segenap hatiku. Aku bersuka ya karena Engkau Tuhanku, bermasmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhanku, bukit batuku, pertolonganku, penyelamatku, gunung batuku, tempatku berlindung. Ya Tuhanku, bukit batuku, pertolonganku, penyelamatku, gunung batuku, tempatku berlindung, kota bentengku. Ya Tuhan, ya Tuhanku, bukit batuku, pertolonganku, penyelamatku, gunung batuku, tempatku berlindung, perisaiku, keselamatan. Ya Tuhanku, bukit batuku, pertolonganku, penyelamatku, gunung batuku, tempatku berlindung, kota bentengku. Gunung batuku, tempatku berlindung, kota bentengku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika saya nyanyikan, mengajarkan lagu ini di Jogja, saudaraku, ada teman pendeta saya, setelah itu dia berkata, dia baru pindah di lokasi yang baru, padahal jauh dari keramaian. Dia piara anjing itu ada 15, Bapak Ibu. Biasanya dia suka anjing dan juga sebagai penjaga. Dan ketika dia pindah di tempat itu, malam itu juga 15 ekor, besok paginya ewes-ewes 14. Mungkin dikasih racun, mati semua 15 ekor. Ya, tidak tahu di sekitarnya kan banyak panik hedar. Dan saya bilang, dan ketika dia bilang, waduh Pak, referennya cocok sekali. Apapun yang terjadi, kami mau tetap mengucap syukur, dia bilang gitu. Amin. Dan kita tahu ya bahwa ya rupanya Tuhan tidak mau ada penjaga upahan. Ya Tuhan mau jadikan dia penjaga yang sesungguhnya. Betul nggak? Jadi ya dia bilang ini lagu akan menjadi lagu favorit kami. Dan kami akan terus katakan, ya meskipun ya anjing meninggal, meskipun banyak tantangan, dia bilang kami mau katakan, ya Tuhanku, bukit batuku, pertolonganku, gunung batu, pertolongan dan sebagainya. Amin. Haleluya. Apapun juga yang kita hadapi, marilah kita tak percaya bahwa Tuhan dia dulu, sekarang dan sampai selamanya tidak berubah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sama-sama katakan hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Yes. Jangan sia-siakan
jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Roh Kudus. Sampaikan isi hatimu bagi kami. Jelaskan kalammu yang sudah kau tiup, sudah berbunyi Tuhan, merupakan warning, peringatan bagi kami semuanya, bahwa firman-Mu pagi ini adalah kebenaran yang akan merubah hidup kami. Kebenaran yang akan membuat kami tidak hanya memikirkan makan, minum, dan pakaian kami dan mengawinkan, tetapi kami kembali pada rencana-Mu semula Tuhan. Karena hidup yang kami hidupi ini Tuhan adalah sementara. Kami cuma transit, kami cuma melewati, cuma tinggal sebentar Tuhan. 60, 70, 80 kasih karunia dan selanjutnya. Tetapi ada kehidupan yang kekal, langgeng, yang tidak akan pernah berakhir, yaitu bersama dengan Engkau. Luruskan jalan kami yang salah, yang bengkok Tuhan, agar kami tidak melewati hari-hari hidup kami dengan sia-sia Tuhan. Luruskan jalan kami yang bengkok Tuhan, agar kami mau fokus sama seperti Engkau. Seperti seekor merpati yang terbang Tuhan, tidak siksa, tapi dia tahu kemana dia harus pergi. Demikian juga kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi kami semuanya Tuhan, sehingga apa yang kami terima pada pagi hari ini merupakan langkah yang akan menentukan kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus yang siap menikmati firman, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Lagu ini saudara diciptakan oleh pendeta Wilhelmus Latumahina. Itu dari mana itu? Tahun 2004. Lama banget. Ketika lagu ini beredar, ya tidak sampai booming, ya cuma sekitar Ambon saja. Tetapi beberapa tahun kemudian saudara, ketika saya menerima lagu ini, saya terdengar dan saya merenungkan dan bagaimana lagu ini tercipta. Wow. Ya, saya coba merenungkan, ya, mengulas ya lebih jauh arti daripada lagu ini, dan ternyata pengertiannya sangat dalam sekali. Lagunya sederhana. Ya, sampai anak kecil, sampai kakek nenek pun juga hafal nyanyi di luar kepala, betul kan? Ya, saking nyanyi di luar kepala sampai gak ngerti lagi apa ya artinya gitu. Halo Mbok Su, ini Mbok Su ada. Baru di lagi menelpon. Jangan lupa teman kita, sahabat Pak Hasan. Ternyata ada di luar. Shalom Pak. Merdeka. Ya. Dan ketika saya merenungkan, ternyata saya bikin khotbahnya sampai 6 seri, Bapak Ibu, bayangin. Jadi setiap kalimat 1 khotbah, kalimat berikut 2 khotbah, 3. Jadi bait itu ada 4 khotbah, referennya 2 khotbah. Ya, apa mau dihabisin pagi ini? Ya, Ibu Gembala kan sudah siap bubur ayam di belakangnya ini. Ya, oke. Dan lagu ini ya, saya juga udah kasih 13 album. Jadi lagu kalau lahir dari sebuah kisah nyata, bukan ngarang-ngarang aja, sudah tuh cari mood enak gimana. Lahir dari kisah nyata itu biasanya kuat dan bertahan. Betul nggak? Iya. Nah, lagu ini lahirnya ketika dia punya anak remaja, pemuda, satu-satunya Bapak Ibu waktu masih SMA, dari SMP SMA sudah sangat
menonjol ya kerohanian dia, saudara. Jadi pulang sekolah di gereja, pulang sekolah gereja, mutek-mutek sama teman-temannya gitu, saudara ya. Anak ini, saudaraku, selain dia aktif di gereja, dia juga multi talent. Jadi semua alat musik ini dia bisa main, saudaraku, tanpa harus belajar autodidak, sama seperti saya. Ya, kasih alat musik apa aja, main jadi aja gitu. Ya, nah, anak ini juga masih remaja sudah bisa menghasilkan, jadi bisa membantu keuangan keluarga, ya, dan sebagainya. Jadi papanya senang sekali, bersyukur tiap hari, ya, kalau Tuhan sudah mempersiapkan anaknya sebagai penerus daripada pengembalaan daripada gereja ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, menjadi kebiasaan saya singkat cerita bahwa anak ini kemana saja dia pergi selalu naik sepeda motor. Nah, satu kali ketika dia naik sepeda motor di perjalanan mengalami kecelakaan. Nah, sama seperti kemarin hari sebelum kesini, saudara, kita lagi jalan pulang rumah, gara-gara saya noleh ke kiri, saudara, ada kafe baru, sepeda motor nyalip dari sebelah, langsung potong jalan. Ya, saya ngerem, saudara, ketatap dikit aja, saudara, mobil saya lecet, nggak apa-apa, yang penting nggak jadi kecelakaan. Ya, anak ini mengalami kecelakaan, Bapak Ibu, langsung kecelakaannya itu fatal sekali, langsung mati di tempat. Nah, ketika diberitahukan kepada orang tuanya, bapaknya bilang, nggak mati deh, paling pingsan lah, kamu salah lah, ini anak-anak. Ya, bukan anak berandal, bukan anak nakal, anak Tuhan, anak yang semua talenta seorang gembala sudah kelihatannya yang nonjol pada enggak. Tetapi ketika dibawa di gereja, Bapak Pendeta duduk di tangga, dulu masih ada tangga ini, duduk di tangga, saudaraku, dia lihat satu ketegangan, saudara, mata tak kedip, mulut tak bergerak, tapi dalam hati dia, ya, berperang bersama Roh Kudus. Ya, dia mau berteriak, saudaraku, yang marah sama Tuhan. Ya, tetapi ini jemaat sudah kumpul semua nangis. Dia mau lari dari penggembalaan. Ya, jemaat sudah ada semua. Jadi dia ketegangan, mau lari enggak, maju enggak. Nah, ketika dia duduk sedang diam, saudaraku, muncul satu kata. Apa arti hidup ini? Coba Bapak Ibu renungkan sejenak. Apalagi Bapak Ibu yang dari pagi sampai malam bekerja tiap hari, begitu pulang, ya, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, ya, bekerja. Coba Bapak Ibu renungkan, apa arti hidup? Ya, apakah hidup kita hanya untuk sekedar makan, minum, kawin dan mengawinkan? Itu orang dunia kayak begitu. Tetapi kita, saudara dan saya, hidup kita tidak hanya sekedar demikian. Karena hidup kita di bumi hanya sementara. Amin. Ya, jadi apa arti hidup ini, saudara? Kalau orang nggak ngerti apa arti hidup ini, akhirnya dia hidup semau gue. Ya, dia mau keluar rumah, apalagi keluar rumah jauh dari penglihatan, jauh dari pengamatan istri atau suami, anak-anak. Wow, seperti anak lembu lepas kandang, berjingkrak-jingkrak dia, ya, lompat kiri, lompat kanan, jalan kiri, jalan kanan, ya, nggak taunya kemana, pokoknya dia mulai menikmati hidup ini. Itu orang nggak ngerti apa arti hidup ini. Ya, ditegur, dinasihati juga bilang, apa urusanmu? Memang gue pikirin gitu. Ya, jadi dia hidup semau gue, Bapak Ibu sekalian. Dia punya sudah berkeluarga seperti tidak punya keluarga dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya, dalam bisnis juga sudah hidupnya pokoknya, ya, kalau enggak, ya, bisnisnya kalau enggak menyeleweng, dia bilang gimana gue bisa hidup dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup yang kita hidupi ini hanya sementara. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ada orang udah kakek nenek, saudaraku, saya pernah diminta doakan anaknya, Bapak Pendeta tolong doakan ibu saya. Kenapa?
sakit. Oh, habis kita sudah doa kok nggak mati-mati gitu. Saya bilang kurang ajar ini. Ya, dari kecil dipiara di sekolah ini jadi orang istilahnya, sudah punya keluarga, mamanya sakit sekarang kok dia doa cepat mati. Maksudnya itu seperti mau lepas tanggung jawab. Tetapi ketika saya datang di rumahnya baru saya sadar, saudaraku, ternyata ya tinggal kulit dibungkus, tulang dibungkus kulit, Bapak. Habis semuanya dagingnya, ya kanker, Bapak Ibu. Jadi kalau dia udah menjerit, Bapak Ibu, waduh, anak-anaknya itu tidak tahan, kabur dari rumah, saudara. Nah, kita doakan. Setelah itu akhirnya saya doakan, ya, serahkan kepada Tuhan dan minta anak-anak minta pengampunan semuanya. Besok pagi ditelepon saya, Pak, Mama sudah berangkat. Oh, saya yang kaget, saudara. Rupanya saya jadi malaikat maut juga. Ada yang sudah bosan hidup? Ya, saya percaya kita masih ingin hidup, betul nggak? Ya, kasih tahu, coba lihat kiri kanan, kamu masih ingin hidup kan? Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup yang kita hidupi ini memiliki tenggang waktu. Meskipun kita tidak mengetahui batas waktu kapan, saudara, tetapi percayalah, cepat atau lambat pasti kita akan tiba saatnya. Ya apa ya? Entah itu karena sakit, usia, entah itu kecelakaan seperti tadi. Bila saatnya tiba, tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Ya, anak saya juga sudah dipanggil Tuhan, istri dipanggil Tuhan. Ya, kalau mau bilang doa itu, doa model apa yang saya nggak lakukan, saudara? Model doa, model jengking, tiara, peperangan, ya, firman Tuhan yang tentang kesembuhan apa yang saya nggak ucapkan, saya ngucap tiap hari, saudara. Ya, lagu-lagu tentang mujizat kesembuhan, lagu apa yang saya nggak nyanyi, semua saya sudah lakukan. Tapi kalau sudah wayai, you know wayai. Kalau sudah wayai, saudara, tidak ada yang bisa mengelak. Amin. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekalian, ya, untuk kita, ya, dengar baik-baik firman Tuhan. Ya, Yeskiel 33 tadi berkata, apabila sangkakala ditiup, ya, artinya Tuhan memperingatkan kita kepada seseorang. Dan kalau orang itu tidak mau bertobat, dia akan mati dalam kesalahan dia, tapi nyawanya, darahnya tidak ditangguhkan, ditimpakan kepada kita. Tetapi kalau aku meniup sangkakala, memberi nasihati, memberi firman seperti pada pagi hari ini, ya, tetapi kalau saudara tidak meneruskan berita ini, saudara tidak menasihati, menegur, mendoakan mereka-mereka, teman-teman, sahabatmu yang hidupnya nggak benar, kalau dia meninggal dalam kesalahan dia, tapi nyawa darahnya akan ditimpakan kepada kita. Jadi sebagai orang Kristen jangan enak-enak, saudara berpikir, wah haleluya, ya, yang penting saya selamat. Ya, tidak. Ya, Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada saudara dan saya supaya kita meneruskannya. Setuju, katakan amin. Nah, oleh sebab itu kita melihat apa arti hidup ini, saudaraku. Yang pertama, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan adalah peluang yang tidak akan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Kesempatan adalah peluang yang kita harus responi, ya, dengan benar, Bapak Ibu. Kalau tidak, pasti dia akan lewat dan tidak pernah akan terulang. Ya, Pak ya. Ya, oleh sebab itu, tapi jangan saudara mengerti gitu langsung saudara bilang, wah, mumpung masih ada kesempatan, mari kita mempergunakannya di dalam kesempitan. Wah, ini yang bahaya. Ya, jangan ya. Hanya itu orang bodoh, saudaraku, orang yang tidak mengerti arti hidup. Kesempatan itu, saudaraku, dalam bahasa Yunaninya itu kairos. Kairos adalah waktu Tuhan atau waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Suka atau tidak suka, saudaraku, umur kita akan terus bertambah,
dan tidak akan pernah berhenti, apalagi flashback, saudara, kembali ke belakang. Ya, oleh sebab itu mari kita meresponi hidup ini dengan benar, benar, dan benar. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan, mari kita responi hidup ini dengan benar, benar, benar. Ada tetangga di sebelah, nah, kasih tahu dia jangan lihat saya. Ya, Galatia 6 ayat 10 berkata bahwa karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Ya, terutama yang bencetno itu. Ya, siapa orang yang paling bencetno? Oh, kalau di Surabaya banyak betul dia bujuku Pak. Paling banyak mau bujuku katanya. Ya, kalau di sini kelihatannya suami istri, wah asik ya. Ya, bukannya tetangga ya. Ya untuk semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, kesempatan ini seperti saya kasih contoh, ada keluarga dari istri saya, ya umurnya udah 40-an, sudah kelewatan juga, ya 30-40-an kelewatan. Dia yang dia suka cowok nggak suka, yang dia nggak suka cowok suka, saudara. Nah, ketemulah dengan seorang businessman, saudara, kontraktor dari Surabaya, tapi tinggalnya di Banjarmasin, Samarinda. Ya, dan dia juga bendahara gereja. Ya, bagus juga, kerjaannya bagus, orangnya juga ganteng dan sebagainya. Pendetanya bilang, Pak, tolong bendahara saya lagi di Surabaya, ya, jadi Pak Jomblang. Ya, akhirnya saya kenalin, mereka sempat jalan, saudaraku. Ya, rupanya yang laki juga suka gitu loh sebenarnya cewek ini. Jadi sempat jalan semingguan sampai gak pulang-pulang yang laki. Tapi setelah itu gak jalan lagi. Saya tanya kenapa? Ya, tanya sendiri sama ya saudaramu itu. Ya, saya suka loh Pak Robert. Padahal banyak cewek yang suka saya nggak suka. Ini saya suka, kok dia nggak suka. Jadi terbalik. Saya tanya si ceweknya, saya bilang kenapa kamu nggak suka? Iya, habis gimana tinggalnya di Samarinda, jauh Pak. Kalau di Surabaya mau. Ya, saya bilang kalau lu punya uang banyak, lu pergi kutub utara juga bisa. Saya bilang. Yang penting ada duit, bisa hidupnya. Rupanya gara-gara itu akhirnya dia nolak. Saudara, apa terjadi sampai hari ini? Dua-duanya gak nikah. Nah, saudara, istri saya sudah 60-an juga, udah kelewat, udah nikah gara-gara ini. Ya, jadi ABG. Ya, jangan bilang, wih kalau begitu Pak, ya saya mesti cepat dapat jodoh nih. Jadi kalau ada yang ketemu di pasar yang gedip-gedip, wah ini jodoh saya, jangan. Ya, saudara temukanlah, pasti akan ketemu di gereja. Amin lah, apalagi gereja Philadelphia, stoknya masih ada. Percayalah, rusukmu belum kabur, ya masih ada di Philadelphia. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Alkitab berkata ini kesempatan bagi kita, saudaraku. Ya, kesempatan apa, saudaraku? Ya, di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 adalah satu kesempatan ya bagi saudara dan saya untuk apa? Ya, yang pertama dikatakan adalah kesempatan bagi kita untuk meninggalkan percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, ini saudara, orang yang tidak ngerti apa arti hidup ini, dia kayak begini. Sampai pendeta pun juga ya Gak kurang betul lah. Ya, hidup dalam percabulan, hawa nafsu, ya kecemaran dan sebagainya. Apalagi jemaat. Ya, apa arti hidup ini Bapak Ibu? Kalau hanya untuk kenikmatan 5 menit, betul gak? Ya, yang sudah suami istri mengerti, ya cuma 5 menit orang melakukan persetubuhan, tapi saudara, ya dosanya saudara kekal selamanya.
Hanya orang bodoh, saudaraku, yang masih melakukan, yang masih memikirkan, yang masih mencari hal-hal demikian. Kita harus kesempatan untuk meninggalkan hal demikian. Yang kedua, kesempatan apa, saudaraku, untuk meninggalkan berhala, sihir. Sudah percaya Yesus masih pegang opo-opo, sudah percaya Yesus masih percaya yang sia-sia. Jangan saudara pikir, saya nggak lagi nyembah patung, nggak lagi nyembah Yesus yang tergantung di salib, saya nggak nyembah apa-apa, Pak. Iya, tapi kalau lu makan tiba-tiba lidah saudara kegigit, saudara bilang apa? Anybody here? Apa ada orang di sini? Kalau saudara lagi makan, lidah saudara kegigit, saudara bilang apa? Bayangan lidah saudara punya radar yang luar biasa. Nah, kalau makan, saudaraku, begitu masuk 1 sendok yang ngomong 10 orang serentak, apa nggak putus tuh lidah? Adakah di Alkitab mengatakan bahwa kalau kita kegigit lidah tandanya orang berbicara kepada kita? Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, kenapa kita sering mengucapkannya? Itu kepercayaan yang sia-sia, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, betul gak? Tangan kita gatal, bilang, wih, doi semua datang. Nah, kalau nggak gatal, ambil tuh binatang bulu, taruh di tangan, begaru sampai berdarah. Doinya udah datang, kata orang. Oke, jangan ada berhala, jangan ada ilah lain di hadapanku. Aku Allah yang cemburu. Amin. Hanya orang bodoh, saudaraku, yang masih sampai dengan hari ini percaya yang sia-sia. Kalau di Jawa, saudaraku, tiap minggu majelis, baju putih, tangan panjang. Tapi kalau ada adat-adat di kampungnya, saudara, ketua EO. You know EO, kayak tadi malam ketua EO, saudara, yang ngatur acara adat, nyembah-nyembah, arwah-arwah nenek moyang. Waduh. Kalau suami istri, saudara sudah menikah resmi, lihat suami atau istri kecantol lagi ngobrol, peluk-pelukan dengan cowok atau cewek, gimana perasaanmu? Demikian juga Tuhan kita. Amin. Jangan ada perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidirah, roh pemecah, kedengkian. Nah, saudara, ini hanya orang bodoh yang terus bertengkar. Oke lah, orang kawin juga saya, semua yang sudah menikah bisa memahami. Mungkin 5 bulan, 6 bulan, oke lah, setahun lah kita masih bentrok, saudara, belum menemukan kecocokan. Tapi kalau sudah punya anak cucu masih bentrok, berarti tandanya apa? Saudara mencari-cari, betul. Banyak orang suami istri, saudaraku, dia nggak nyimpan yang baik kepada suami atau istri, tapi justru yang disimpan kesalahannya. Titeni yang sudah tunjuk, saudara, titeni kon. Belum tahu kalau aku balas, belum tahu kalau aku kumat. Saudaraku, Alkitab berkata kita harus tinggalkan. Waktu ini sangat singkat sekali. Waktu ini begitu berjalan dengan cepat sekali. Dan terakhir, pesta porah, kemabukan. Pesta itu boleh, porahnya yang nggak boleh. Amin. Minum wine itu boleh nggak? Boleh. Apalagi kalau kita di kutub utara, di Israel, minum wine 1 sloki anggur, waduh, tidurnya enak sekali. Tapi jangan 1 botol, Bapak Ibu. Amin. Mari kita tinggalkan semua. Barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Hari ini Bapak Ibu kita menginjak tanah, tapi kita nggak tahu kita keluar tempat ini atau besok lusa justru tanah yang menginjak kita. Ada orang Sumba barusan datang ke Surabaya untuk operasi katarak, saudara. Tubuhnya sehat, bugar. Sampai dia berangkat sendiri, saudara.
Ya karena cuma operasi katarak, pikirnya kan enteng. Ya sampai di Surabaya tiba-tiba anfal, saudara, sesak napas, masuk rumah sakit, diinfus dan sebagainya. Besoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ada juga ponakan saya di Surabaya sudah general check up di Surabaya. Ya, karena mereka biasa dengan keluarga, sering ya traveling, bepergian dan sebagainya. Sudah general check up, pergi lihat cucunya di Jakarta. Ya, akhirnya pergi tak kembali, Bapak Ibu. Tiba-tiba saja ya dipanggil Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup yang kita hidupi ini mengerikan sekali. Ya, barusan kita dengar ya tentang ramenya Mpox. Tetapi sekarang dokter mengatakan sudah ada obat penawarnya. Yang saat ini lagi lebih mengerikan lagi, katanya lebih hebat dari COVID itu virus yang dari Jepang. Itu kalau nyerangnya ke otak. Ya, lebih mengerikan lagi. Ya, dan kita melihat bahwa hal-hal demikian, saudara, itu adalah hal-hal yang bukan dari Tuhan. Ya, karena Tuhan kalau datang Dia memberi damai dan sukacita. Amin. Iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, saudara. Ya, kenapa kita harus meninggalkan ya hal-hal yang tidak benar, saudaraku? Ya, hari-hari ini, saudaraku, ya bukan saja di Amerika dan sekutunya boleh kawin ya sesama jenis, saudara. Ya sekarang di Jerman baru buat lagi undang-undang incest. Artinya kakak adik boleh kawin, papa mau kawin dengan anak perempuannya boleh, atau ibu mau sama anak lakinya boleh. Itu tidak dilarang. Saudara bisa bayangkan. Ya itu dibikin undang-undang, saudara. Di Miami, saudara, ya diproklamirkan tentang seks bebas. Artinya orang walaupun di gereja, dikatakan di masjid, di lapangan, di mall, di mana kepingin berhubungan seks, mereka lakukan saja. Dan tidak ada orang boleh larang. Saudara melihat ini keadaan moral manusia di akhir zaman ini. Ya, bahkan terakhir lagi, saudara, ini padahal saya sudah tahu lama, di Kanada, saudara, membuat undang-undang di mana manusia bebas berhubungan seks dengan binatang. Ya, saudara, kalau tinggal terus di Rogo Jambi, saudara nggak ngerti keadaan dunia luar sana. Padahal keadaan dunia luar sana sudah hancur-hancuran. Ya, kebejatan moral, saudara, di akhir zaman Alkitab sudah menulis lebih bejat daripada ya peristiwa Sodom dan Gomora. Betul nggak? Yang akhirnya dimusnahkan dengan api dan belerang. Saudara bisa bayangkan keadaan sekarang ini ya seperti apa. Ya, makanya Tuhan bilang oke, saya cerita lagi satu kali ada teman saya pergi pelayanan ke luar negeri, saudara. Duduk di sebelah ada orang negro, hitam, tinggi, gede. Ya, dikasih makan, dikasih minum, dia tolak. Teman saya coba ngingatin dia, ini Pak free, nggak bayar, makan saja, minum saja. Oh enggak, saya lagi puasa. Dipikir, wah ini teman, dia bilang ya, kamu dari gereja mana? Saya dari gereja setan. Bayangin, gereja setan sedang berpuasa, sedangkan gereja Tuhan sedang menikmati makan, minum. Ya, ada yang nggak pernah puasa, kelihatan dari kalau perutnya gede itu. Kalau bapak gembala dari dulu stabil dia sama ibu. Ya, gereja setan untuk menghancurkan, tujuannya apa? Menghancurkan keluarga gembala-gembala, untuk menghancurkan keluarga Kristen, untuk menghancurkan orang. Mereka rela berpuasa, tapi untuk keselamatan kita tidak rela berpuasa. Bapak Ibu sekalian, manakah orang yang biasa duduk di sebelahmu hari ini sudah nggak ada? Ya, ambil kesempatan, keputusan pagi hari ini. Saya akan telepon orang ini, saya akan parani dia, datangi dia. Yuk Pak, Bu,
kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Alkitab berkata, ya pergunakanlah kesempatan untuk berdoa. Pergunakanlah kesempatan untuk memperbaiki diri kita, ya melalui ibadah dan doa. Pergunakanlah kesempatan selagi masih ada kesempatan. Betul nggak? Inilah kesempatan, saudaraku, yang Tuhan sedang berikan buat saudara dan saya. Atau dengan istilah Tuhan sedang membukakan pintu lebar-lebar buat saudara dan saya. Kesempatan itu kalau saudara berdiri di depan pintu, ya walaupun di depan pintu, kalau pintu nggak dibuka atau dibukakan, kira-kira saudara bisa masuk atau keluar? Nggak bisa. Apalagi yang berdiri jauh-jauh. Bahasa Ibrani bilang amsyong gitu. Apes, saudara. Yang di depan pintu saja, saudara, kalau pintu nggak dibuka atau dibukakan, nggak bisa kalau kita keluar atau masuk. Pagi hari ini, sangkakala Tuhan memberitahukan bagi saudara dan saya pagi hari ini, Tuhan sedang membukakan pintu selebar-lebarnya. Katakan, haleluya. Kok saudara kok dengar begini kok tengah kayaknya. Apa ada yang salah dari saya? ya Tuhan sedang membukakan pintu lebar-lebar. Orang bijak mengatakan kepada orang bodoh, orang yang tidak bisa mengerti apa arti hidup ini, orang bijak mengatakan jangan bangga kalau engkau punya rumah mewah karena keberhasilanmu, karena rumahmu yang terakhir itu di mana? Kuburan. Bukan malas ini nguburin orang jadi hafal sudah. Ya, yang ukurannya berapa? 1x2. Ya, Alkitab orang bijak mengatakan kepada orang yang tidak punya pengertian atau orang bodoh, jangan bangga dengan gelar kedudukanmu, jabatanmu yang tinggi, karena gelar kita yang terakhir apa? Almarhum. Pintar Bapak Kepala. Makanya gak salah saudaraku memilih dia jadi gembalamu. Ya, jangan bangga saudaraku dengan wajah kita yang ganteng dan cantik-cantik, karena wajah kita yang terakhir itu seperti apa? Tengkorak. Ya, tengkorak enak gak dilihat? Ngedeni saudara. Ya, orang bijak mengatakan jangan bangga saudaraku dengan mobil kita yang mewah, mobil Rolls Royce. Saya kalau pergi ke Perth jadi orang kaya mendadak. Kenapa? Ada 2 Rolls Royce di garasi, tinggal milih mau nyetir yang mana. Tapi sekali isi bensin, saudaraku, misalnya harga bensin sekali isi itu 1,5 juta, 5 hari habis. Itu dia punya, nggak tahu businya ada 8 mungkin, karburatornya nggak tahu modelan, jadi gas gitu 1 gelas, saudara. Ya, kelihatannya wah enak naik, tapi kalau sudah isi bensin atau masuk bengkel, aduh, itu kampas kopling saudara yang kecil gini, ya kalau diganti saudara 4 itu, ya 125 juta. Satu mobil. Sudah tidak usah ngomong. Jangan bangga kita naik mobil Rolls Royce, karena mobil yang terakhir kita naik apa itu? Mobil apa? Iya. Tuhan sudah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Bayangkan 400 tahun mereka lahir, ya, dari turun temurun, keturunan lahir hanya hidup untuk mengerjakan bata merah, dikerjakan paksa, dicambuk dan sebagainya, mati dalam kehidupan 400 tahun. Tapi ketika mereka berseru, berteriak terus kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan itu, ya, tercurah bagi mereka dengan mengutus Musa, tahu ya? Dan akhirnya melalui 10 tulah mereka boleh
keluar, ya sudah keluar dikasih bonus lagi saudara, bukan hanya tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, dikasih bonus apa? Emas, permata, perak, semuanya yang dipunyai oleh orang Mesir itu dikasih saudara. Wah, luar biasa. Tapi kita melihat Alkitab berkata, ya hanya keturunan ketiga dan keempat, Yosua dan Kaleb yang masuk kepada tanah perjanjian, yang menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kemanakah yang lain? Mereka mati semua dalam kesia-siaan. Apakah Allah yang berjanji adalah bohong? Enggak. Mereka mati dalam kesia-siaan. Kenapa? Alkitab berkata tegar tengkuk, ya keras kepala, ya tengkuk ini ngadek ini tidak mau tunduk saudara, ya tegar tengkuk, tegar lutut saudara, nggak mau berlutut saudara, ya keras kepala melawan, ya pimpinannya melawan Musa, yang tidak taat kepada firman Tuhan, dan akhirnya mereka mati semuanya oleh karena kebodohan. Bapak Ibu sekalian, sangkakala sudah berbunyi, ya Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya supaya kita lebih respon lebih serius dengan hidup ini. Ya, Mazmur 90 ayat yang ke-12 saudaraku, ya Musa pernah menyanyikan nyanyian spontan. Ini lahir dari sebuah kisah nyata saudara. Ya, Mazmur 90 ayat 12 saudara. Ya, kenapa saudara? Musa tiap hari cuma melihat bagaimana misalnya tanah terbuka, ya bangsa Israel ratusan ribu orang masuk dalam, ditutup lagi. Ya, Musa melihat lagi banyak bangsa Israel dipakut oleh ular, mati. Ya, ratusan ribu orang mati dalam kesia-siaan, dan banyak hal-hal yang buruk sedang terjadi saudara. Sehingga Musa sendiri saudara sebagai seorang pimpinan sampai takut saudara menjalankan atau berjalan ke depan. Apakah dia masih bisa hidup dalam satu langkah, dua langkah kemudian? Waduh, kalau orang punya pengertian kayak begini, saya percaya pasti hidupnya jamin. Amin. Ya, kadang-kadang kita berlangkah kemana kita juga nggak tahu. Ya, ke naik klub lah, mabok-mabok, ke kafe, ke tempat yang buruk-buruk, kita tetap aja melangkah. Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudaraku, jangan sia-siakan hidup kita. Amin. Kita yang sudah memulai dengan roh, dikatakan jangan akhiri hidup kita dengan kedagingan, karena kita hidup ini sementara. Sehingga ketika itu saudaraku, Musa secara spontan mau berkata sama Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Mungkin kalau diekspresikan lagi Tuhan, ajar kami Bapa, untuk hidup di dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Pernahkah saudara berlutut di depan ranjang atau di kamar dengan doa sampai saudara, Tuhan ajarlah aku Tuhan, untuk hari ini aku bisa hidup benar. Ajar aku Tuhan kalau berjalan, kakiku berjalan-jalan yang benar. Ajarlah aku Tuhan kalau berbuat sesuatu dengan tangan ini mengerjakan sesuatu yang benar. Ajar aku Tuhan ketika aku mengeluarkan kata-kata pun juga kata-kata yang baik Tuhan. Pernahkah saudara mengatakan demikian? Mari kita sama-sama katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati
bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan Yesus, kami bersyukur padamu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Coba nanti sebelum tidur malam, bangun pagi-pagi, Tuhan ajar kami Tuhan. Amin. Wow, saya percaya hidup yang saudara hidup ini pasti tidak akan menjadi sia-sia. Yang kedua, kesempatan apa saudaraku? Yang kedua, hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan, saudaraku, sering kita salah pengertian. Kita berpikir melayani Tuhan itu tugas kepala, tugas majelis, ya tugas daripada mereka yang WL, singer, pemain musik. Ya, melayani Tuhan tugas mereka yang kolekte, masih pengumuman dan sebagainya. Iya, saudaraku, tetapi melayani Tuhan yang sesungguhnya itulah amanat agung. Amin. Itulah amanat agung saudaraku. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, marilah pergunakan kesempatan ini. Sebagai suami istri, ya mari kita saling melayani satu sama lain. Ya sebagai suami istri, ya mari kita saling rukun satu sama lain. Amin. Sebagai suami istri, yuk mari kita bekerja sama dengan baik, kumpulkan harta dengan baik dan benar untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita selanjutnya, dan untuk kehidupan kita pula. Sebagai suami istri, saudara, mari kita sama-sama membantu ya anak-anak kita, mendidik mereka. Jangan bilang itu tugas mama, ya tugas bapak, pokoknya cari duit. Jangan, mari kita lakukan bersama-sama. Amin. Ya sebagai suami istri, saudara, mari kita berikan pengertian kepada anak-anak untuk rajin beribadah, ya untuk rajin saudaraku ya sekolah, belajar yang rajin supaya tidak tahan kelas, supaya terus mempunyai nilai yang bagus. Ya mari kita sebagai suami istri ajarkan kepada anak-anak kita, ya kalau di sekolah, ya kalau mencari jodoh, carilah yang sepadan. Ya sebagai suami istri, mari kita ajar kepada anak-anak kita untuk hidup sopan, ya berbuat baik kepada semua orang. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang kita bisa lakukan sebagai suami istri. Tetapi yang terpenting terutama, ajarlah anak-anak kita pulang untuk menceritakan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, yang menyelamatkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Amin. Ya, waktu Pentakosta yang ketiga terus dicanangkan oleh Pak Iko melalui GBI, saudara, supaya kita mengerti, saudara, ini waktu-waktu kita yang sudah sangat singkat. Jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan waktu yang sangat singkat ini. Amin. Ladang sudah menguning, saudaraku, dan pintu Tuhan sedang terbuka lebar-lebar untuk menampung jiwa-jiwa. Ya, sebagai keluarga, saudaraku, kita harus bekerja ya bersama-sama. Setuju, katakan amin.
bersama keluargaku melayani Tuhan. Ya, nyanyi sama-sama. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu sekalian, karena pada akhirnya saudaraku, Tuhan berkata, berbahagialah hai sapasku yang setia. Wow, ini yang saya rindukan Tuhan. Jika saya berhadapan dengan Dia, ya Tuhan berkata, berbahagialah engkau Robert Louis, karena engkau sudah setia melakukan apa yang aku inginkan. Tetapi jangan sampai Tuhan bilang, celakalah engkau. Setiap minggu aku meniup sangkakala, setiap minggu aku memberitakan Injil, tapi engkau mengabaikan aja firman. Firman masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, hidupmu semua gue. Yuk Bapak Ibu, mari kita kembali pada apa yang Tuhan rancangkan. Tuhan menciptakan kita dan kita lahir di dunia bukan hanya untuk kenikmatan kita pribadi, tapi semuanya supaya rencana Tuhan tergenapi. Apa itu? Agar setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Dia adalah Tuhan. Dan kalau kita mau melakukan demikian, saya percaya apa menjadi pergumulan saudara, makan, minum, pakaian, apa menjadi pergumulan saudara, penderitaan, sakit, dan segala macam jodoh dan sebagainya, percayalah Tuhan pasti ikut campur tangan, menolong, menyelesaikan bersama-sama. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya Tuhan mau kayaknya mendoakan Bapak Ibu. Kalau Engkau berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan tubuh jiwa rohku kepadamu, pakailah, lakukan seperti apa yang Kau mau. Kalau ada, bisa angkat tangan kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, jangan saudaraku kita getol hanya untuk mencari makan, minum, pakaian, tapi mari kita getol untuk menyerahkan hidup kita dan melakukan tugas panggilan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Oh Rabaya Sakakarala.
Kalau ada tadi angkat tangan, boleh saudara bisa maju ke depan. Saya ingin mendoakan bagi Bapak Ibu sekalian supaya hidupmu sudah sungguh-sungguh berguna, berfaedah, ya, bagi dirimu, bagi orang-orang di sekitar. Cepat mari yang maju, berdiri, tadi angkat tangan, maju ke depan. Penuh hidup dengan saudara maju, bukan untuk supaya persoalanmu bisa selesai, tapi saudara maju karena saudara mendengar firman Tuhan. Panggilan Tuhan bagi saudara meninggalkan kehidupan yang lama dan mengarahkan hidupmu kepada kehidupan yang baru. Panggilan Tuhan bagi saudara, bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, terutama keluarga, teman, sahabat. Mari maju ke depan. Cepat maju ke depan. Kalau doa-doamu selama ini sepertinya ada halang, ada jalan buntu, karena saudaraku hanya fokus supaya persoalan diselesaikan. Saudara tidak fokus apa yang dimaksud tujuan daripada Tuhan buat saudara saya. Oh, nah katakan sama-sama, penuhi aku Tuhan. Penuh, angkat, buka kedua tangan kamu ini di depan. Penuh, kalau bisa bantu jaga di belakang mereka. Dengan kalau ada manifestasi jangan ditahan. Kalau di zaman kau, jangan ditahan. Minggu orang hidup dengan minyakku, terusku urapi
Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Rapiku, Rapi kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakamoria dalamnya kamaya salah. Ikamoya, jangan ditahan, terima saja. Hoya dalam Jesus. Kira la 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 la. Oh, Jesus. Rapatmu Tuhan, alirlah, jamakan dalam nama Yesus. Yes. Ikaboria nama. Ikabo. Haleluya, haleluya. Jangan ditahan, dijaga saja. Fire. Jesus, 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 Jesus. Shakabaria la 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 la. La 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 kamu ya sana na na na. Hiba mama maya na 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 kamu ya sana na 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 na. Rapi itu, rapi dia lah. Ikabaya na 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 kabaya sana na na na. Ikabaya na 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 na. Oh na 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 na. Shara na 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 kabaya sana na na. Ikabaya na 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 kabaya sana. Tutup mata. Tuhan jangan, Tuhan jangan. Jangan ditahan, terima saja. Yesus, 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 Yesus. Oh, Rama Sakana. Ikabaya Rana Kabaya Sana. Oh, Rana Kabaya Sana. Hai lebih Rana Kabaya Sana. Oh. Hallelujah. Jesus, Jesus, yes. Ya la ba 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 la kamaya. Just kura sana. He ba 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 ya na 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 ya na 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 ya shana na na na. He ba 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 ya na 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 na. Hallelujah. Pulihkan dia, pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Bilur-bilur dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, sha-na-na-na-na-na. Hey mama mama ya na 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 mama ya sha na 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 na. Ya, mau nangis. Jangan ditahan. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kamu. Oh la ini kesempatan bagi kamu. Oh la mari. Oh
Ia nama kuri saka. Bersihkan tubuh jiwa. Lepaskan dalam nama Yesus. Lepaskan dalam nama Yesus. Yes. Sukacita surga turun atas kami, melimpah. Oh ya, dikerjakan, diberkati berlimpah. Oh hallelujah, hallelujah. Bagi bekerja di dunia, Mas, segala jerih lelah ya Tuhan. Oh, mendapatkan upah Tuhan, dia melayani Engkau Tuhan bertahun-tahun Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati kandungannya, berkati kesehatan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, Engkaulah penghiburan dia. Jangan terus pikirkan anakmu, karena dia sudah bersama dengan aku, kata Tuhan. Aku mengasihi anakmu. Kau tidak mengetahui kenapa aku memanggil dia, tapi kelak nanti kau akan mengerti, karena kau penuh dengan ucapan syukur, bersuka cita. Tuhan, lepaskan segala memori-memori anaknya sedang beristirahat dengan tenang di surga Tuhan. Terima kasih bila damai dan sukacita Tuhan turun menjamah dia, memelihara hidupnya Tuhan. Oh kalau engkau ingin berjumpa dengan anakmu nanti, pakailah hidupmu yang lagi engkau ada saat ini, oh, untuk melihat orang-orang di sekitar yang banyak aku akan pakai engkau untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati tangan dia, apa yang dikerjakan pekan buatan berhasil, beroleh kelimpahan yang daripadamu. Berkati kesehatan dia Tuhan. Engkaulah kekasih jiwa bagi dia, dalam nama Yesus. Oh Rakabayasa, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau besar. Jangan lupa nanti sore karena kesibukan datang lagi. Kau besar,
semua oleh karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan kami lewat firman-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, biarlah Engkau memakai setiap kami Tuhan. Dan setiap kami yang berjanji Tuhan Yesus untuk melayani Engkau, kiranya Engkau memberikan kekuatan di dalam kami dan memberikan semangat yang baru dalam kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami mau memberikannya dengan sukacita. Sebab itu kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.